Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sesungguhnya perkara yang paling buruk dalam agama ini adalah perkara-perkara yang diada-adakan di dalamnya. Bid'ah. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan semua bid'ah itu menyimpang. Semua bid'ah itu kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar. Dan sesungguhnya semua penyimpangan, semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali setelah lama tidak berjumpa. Alhamdulillah Allah mudahkan kita berkumpul di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang agung dari pertemuan ini dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tema kita tentang kiat istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Ini merupakan tema yang sangat penting untuk kita ulang-ulang. Banyak sekali kajian yang menjelaskan tentang tema ini. Dari ustadz-ustadz yang lebih senior, lebih berilmu, lebih bagus cara penyampaiannya daripada saya. Namun demikian, mengulangi tema seperti ini sangat penting bagi kita. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah pengingat. Ingatkan orang-orang. Karena sesungguhnya pengingat itu memberikan manfaat kepada kaum mukminin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana agar kita bisa istiqamah, bisa continue dalam menuntut ilmu agama? Yang pertama, ingat terus keutamaan ilmu agama. Ingat terus keutamaan ilmu agama. Semakin kita tahu dan sadar bahwa ilmu agama itu sesuatu yang sangat luar biasa, maka semangat kita untuk mendapatkannya menjadi semakin besar. Semakin kita sadar, semakin besar semangat kita untuk mendapatkannya. Ibaratkan dengan perkara duniawi. Sesuatu yang semakin berharga, semakin diburu oleh manusia. Emas, kenapa diburu oleh manusia? Karena berharga.
Kenapa kedudukan yang tinggi diburu oleh manusia? Karena berharga. Kenapa wanita yang cantik diburu oleh manusia? Karena berharga. Manusia tahu harganya. Begitu pula dalam masalah akhirat. Kalau kita terus sadar bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih berharga dan jauh lebih sempurna daripada perkara dunia, maka kita akan semangat. Semangat kita akan membara untuk memburu akhirat. Ilmu agama juga demikian. Sadarkan terus akan keutamaan ilmu agama agar kita semangat dan bisa continue dalam menuntut ilmu agama. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyyatuh. Ilmu agama tidak ada yang menandinginya apabila niat orang yang menuntutnya benar, apabila niatnya lurus, maka ilmu agama tidak ada tandingannya. Itulah warisan para nabi. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu para pewaris nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewarisi dinar. Mereka juga tidak mewarisi dirham. Innama warrathul ilm. Yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Yang bisa mengambil ilmu agama, maka dia telah mengambil bagian yang sangat agung. Itulah ilmu agama. Ilmu agama bisa menjadikan orang sangat mulia sekali. Wa inna fadlal 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan seorang ulama apabila dibandingkan dengan seorang ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan. Dalam riwayat yang disebutkan bulan ketika purnama ketika dibandingkan dengan bintang-bintang. Sangat jauh perbandingannya. Padahal dua orang ini sama-sama mulia. Yang satu seorang ulama, yang satu seorang ahli ibadah. Ulama jauh lebih tinggi daripada ahli ibadah. Apalagi dengan orang awam yang bukan ahli ibadah. Tingkatan ulama sangat tinggi. Dan kita semuanya punya kesempatan untuk menjadi seorang ulama dengan menuntut ilmu agama. Majelis yang di dalamnya dibahas ilmu agama disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Diamlah di sana. Rasulullah ditanya, apa yang dimaksud dengan taman surga? Rasulullah mengatakan, hilaqul dzikr. Itulah majelis-majelis ilmu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, binatang saja. Binatang ketika punya ilmu, maka dia menjadi lebih mulia daripada yang lain. Coba kalau ada binatang yang bisa mengatakan kata-kata, jadi mahal tidak? Dia diajari. Ada binatang sirkus. Kenapa menjadi lebih mahal? Karena dia diajari, ada ilmunya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa buruan anjing yang sudah terlatih untuk berburu halal. Binatang
Bagaimana dengan manusia yang pada asalnya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa laqad karramna bani Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, kami benar-benar telah memuliakan anak Adam. Apalagi ditambah ilmu agama. Ini sangat luar biasa. Dari ilmu agama ini kita tahu bahwa ada orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya, dan ada orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman yang mendalam tentang agamanya. Ayo kita kembali kepada diri kita masing-masing. Sudahkah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang mendalam tentang agama? Kalau sudah, berarti Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Coba kita bandingkan kita dengan orang-orang sekitar kita. Kalau kita ternyata ilmu agamanya lebih tinggi, walhamdulillah, berarti itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Poin yang pertama intinya adalah terus ingat keutamaan ilmu agama, agar kita punya semangat untuk menuntutnya. Dan kalau kita semangat, bisa menjaga semangat itu, kita akan continue dalam menuntut ilmu agama. Poin yang kedua, ikhlaskan karena Allah. Menuntut ilmu agama kalau bukan ikhlas, kalau bukan karena ikhlas, bukan karena dorongan mengharapkan pahala dari Allah, lama-kelamaan akan berhenti. Kenapa jemaah? Karena ilmu agama itu cahaya dari Allah. Ilmu agama itu cahaya dari Allah. Allah tidak akan rela melemparkan cahaya ini kepada orang-orang yang Allah murkai. Dan menuntut ilmu agama kalau bukan karena keikhlasan, itu sangat dimurkai oleh Allah. Ada sebuah hadis yang sangat mengerikan. 3 orang yang pertama kali dijerumuskan ke neraka, siapa di antaranya? Orang yang berilmu. Dia ahli membaca Al-Quran. Dia dianggap sebagai seorang ulama di dunia. Tapi niatnya tidak ikhlas. Ketika dia belajar, niatnya agar dia disebut sebagai seorang ulama, disebut sebagai ahli Quran. Dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka pertama kali. Mengerikan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita menuntut ilmu agama, ikhlaskan hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah. Menuntut ilmu agama itu sesuatu yang berat. Kalau bukan karena keikhlasan, sulit akan kita lakukan terus-menerus dan continue. Kita tahu ya, kita semuanya tahu ketika seseorang benar-benar ikhlas, maka semua yang berat di depannya akan menjadi ringan. Kalau kita tidak ikhlas, kita mengharapkan pujian orang, mengharapkan harta dunia dari ilmu ini, maka kita akan berhenti. Semakin lama semakin berat soal. Kita akan berhenti di tengah jalan. Maka niatkan karena Allah. Ikhlaskan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang agung, kita menjadi manusia yang mulia, dan kita bisa continue dalam menuntut ilmu. Poin yang ketiga jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
agar kita bisa terus istiqamah dalam menuntut ilmu agama, maka pilih ustadz yang tepat. Pilih rujukan ilmu yang benar-benar mumpuni ilmunya, tinggi takwanya, dan luhur akhlaknya. Ini 3 sisi yang tidak boleh ditawar-tawar dalam menuntut ilmu agama. Tidak boleh ditawar-tawar pada diri seorang ustaz. Kita belajar kepada orang yang mumpuni ilmunya. Jangan belajar kepada orang-orang yang tidak mumpuni ilmunya, yang akhirnya yang dia sampaikan tidak berdasar dalil. Seperti ketika kita diajak oleh orang yang tidak tahu jalan. Kelihatannya dia ngarahkan kita, tapi ternyata tidak sampai-sampai. Kita sudah tenang-tenang, ternyata tidak sampai di tujuan. Kesalahan kita dalam memilih seorang ustadz itu lebih berbahaya daripada kesalahan kita memilih orang atau guide jalan. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, kalau kita salah memilih ustaz, kita akan terjatuh ke dalam kejahilan yang murakkab. Ini parah jemaah. Jahil yang murakkab, jahil yang berpangkat, jahil yang kuadrat. Dia tidak tahu, tapi merasa tahu. Tidak tahu. Itulah jahil murakkab, berbahaya sekali. Kalau kita salah memilih ustaz, kita akan mengira bahwa memberontak penguasa itu ibadah. Bahaya tidak? Kita akan menganggap bahwa tindakan-tindakan teror bisa bernilai jihad fisabilillah. Bahaya tidak seperti ini? Bahaya sekali. Kita akan menganggap perbuatan kesyirikan sebagai bentuk ketauhidan. Sangat berbahaya sekali. Kita akan menganggap bahwa amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya kerugian orang-orang yang salah memilih rujukan ilmu agama ini. Maka menjadi sangat penting bagi kita untuk benar-benar selektif dalam memilih guru agama. Coba kita melihat ya, disiplin-disiplin ilmu agama. Kalau gurunya berkualitas, maka outputnya pun berkualitas. Kalau kita memilih kampus-kampus yang favorit, maka hasilnya juga akan menjadi hasil yang favorit. Karena memang di kampus-kampus favorit tersebut dosen-dosennya sangat berkualitas. Begitu pula dengan ilmu agama, jemaah. Cari guru-guru yang kualitasnya tinggi. Tidak hanya kualitasnya tinggi, dalam masalah agama harus ada sisi ketakwaan. Kalau guru kita tidak bertakwa, maka ilmunya tidak akan berkah. Ilmu yang sampai kepada kita tidak akan berkah. Keberkahan itu harus dengan ketakwaan. Kemudian akhlak, ya. Akhlak. Pilih guru-guru yang akhlaknya baik. Kalau guru kita akhlaknya tidak baik, maka akhlak itu akan menurun ke kita. Karena kalau kita sudah menjadikan seseorang sebagai guru, kita akan perhatikan dia secara tidak sadar. Dan kita akan niru. Maka cari guru yang akhlaknya mulia, mumpuni ilmunya, takwanya tinggi, akhlaknya baik. Yang keempat, manhajnya lurus.
akidahnya akidah yang lurus. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bagaimana kita tahu guru kita seperti itu? Bagaimana kita tahu bahwa seseorang tepat untuk kita jadikan sebagai guru kita? Ada banyak hal yang bisa kita jadikan standar. Yang pertama, standar ketenaran. Ini sering saya sampaikan. Kalau ada orang sudah terkenal ahli akidah, terkenal akidahnya lurus, maka insya Allah orang tersebut akidahnya lurus. Kalau ada orang terkenal dengan disiplin ilmu fikihnya, terkenal, sudah terkenal, masyhur sekali, maka insya Allah dia seperti itu. Ada orang terkenal disiplin ilmu usul fikih, sudah sangat terkenal sekali, orang-orang mengatakan demikian, maka insya Allah dia benar-benar seperti itu. Ada orang terkenal dengan ilmu muamalah kontemporer, sudah sangat masyhur di tengah-tengah masyarakat, maka biasanya dia sudah seperti itu. Standar yang kedua, standar rekomendasi. Rekomendasi. Kalau kita sudah tahu satu guru, satu ustaz yang dia sudah memenuhi syarat sebagai seorang guru, maka kita bisa tanya kepada dia, Ustaz Fulan bagaimana menurut antum? Pantaskah untuk saya jadikan sebagai rujukan ilmu agama? Pantaskah saya mengambil ilmu dari dia? Dan kalau bisa dikhususkan, saya ingin belajar ilmu fikih dari orang ini. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa? Apakah tepat? Kalau ustaznya bilang iya, si fulan memang ahli dalam bidang itu, silahkan belajar ke sana. Ini standar apa? Rekomendasi. Rekomendasi dari ustadz yang sudah kita percaya. Karena ustadz-ustadz itulah yang tahu ustadz yang lain bagaimana tingkatan ilmunya. Kalau kita tanya kepada anak TK tentang anak SMP, anak TK itu akan mengatakan semua anak SMP itu pintar. Kalau kita bertanya kepada orang awam tentang tingkat keilmuan mahasiswa dari kampus agama, ya, dia akan mengatakan ini orang pintar banget karena dia awam. Penilaian yang seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai standar. Beda kalau ada orang satu level, sama-sama keluaran S1, kemudian dia mengatakan tentang temannya, orang ini memang benar-benar pintar. Itu standar, itu bisa dijadikan sebagai patokan. Penilaian itu bisa dijadikan sebagai standar. Begitu pula dengan ustaz. Dia bisa menilai ustaz yang lain bagaimana tingkat keilmuannya. Makanya penting standar rekomendasi. Yang berikutnya ada standar teman. Ustaz ini temannya siapa? Akan ketahuan nanti dia tawajuhnya kemana, pemahamannya bagaimana. Kalau teman-temannya pemahamannya menyimpang, biasanya tidak jauh-jauh dari itu. Kalau teman-temannya
adalah teman-teman yang tidak bertakwa. Biasanya orang keadaannya seperti itu. Maka lihat temannya ustadz kita, dia berteman dengan siapa? Standar teman. Yang berikutnya, standar alma mater. Dia lulusan mana? Keilmuan seseorang bisa juga dilihat dari lulusan dari mana. Kalau lulusan dari kampus atau lembaga pendidikan yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka biasanya outputnya juga seperti itu. Kalau dia lulusan dari lembaga pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, biasanya dia juga seperti itu. Walaupun ini tidak 100% bisa dijadikan sebagai standar, tapi paling tidak bisa menjadi penguat. Orang itu ada track recordnya dalam pendidikan. Jadi tidak ada orang alim tiba-tiba muncul. Tidak ada seperti itu. Pasti sebelumnya ada track recordnya. Kalau sebelumnya tidak ada track recordnya, berarti ini karbitan. Berarti dia bukan orang yang berilmu. Dia mungkin hanya membahas satu masalah, kemudian dia sampaikan masalah itu saja. Beda kalau orang belajarnya lama, sudah lama dia belajar ilmu agama, itu jadinya menjadi matang. Ya, ini standar alma mater. Yang berikutnya, standar figur yang menjadi figur favoritnya. Standar figur favorit. Ini bisa kita tanya kepada ustaz. Ustaz, syekh yang paling antum kagumi siapa? Syekh yang paling mempengaruhi kehidupan antum siapa? Ini akan kelihatan ustadz ini arahnya kemana. Karena biasanya orang akan meniru syekhnya. Kemudian juga bisa kita gunakan standar sikapnya terhadap generasi awal Islam atau generasi salaf. Sikapnya terhadap bid'ah, sikapnya terhadap pemerintah. Ini juga bisa kita jadikan sebagai standar. Kalau orang tersebut selalu mencela pemerintah, kita tahu orang ini bukan Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah akidahnya mengajak orang-orang untuk taat kepada pemimpin dalam kebaikan dan tidak mencela pemimpin di hadapan umum. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menjaga kemuliaan pemimpin walaupun pemimpin itu banyak kekurangan. Ahlus Sunnah seperti itu. Walaupun banyak orang mengatakan ini mental penjilat, iya, silahkan orang mengatakan seperti itu. Ulama-ulama salaf di zaman dahulu menghormati pemimpin-pemimpin mereka dengan banyaknya kekurangan yang ada di pemimpin itu. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, coba lihat, beliau dianiaya, beliau dipukuli, ya. Beliau dipenjara, beliau tidak boleh keluar dari rumahnya. Untuk ngajar orang-orang tidak boleh ketika itu. Beliau tidak mencela pemimpin sama sekali. Padahal pemimpinnya mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ma'mun mengatakan seperti itu, Khalifah Ma'mun. Tidak hanya mengatakan Al-Quran itu makhluk, memaksa rakyatnya untuk mengatakan itu. Namun demikian Imam Ahmad rahimahullah ta'ala tidak mencela pemimpin itu. Ini sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada pemimpin.
Kalau kita lihat ustadz punya pemikiran yang selalu menjelek-jelekan pemimpinnya, maka waspadailah ustadz tersebut. Ya, ini standar-standar yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah ustadz ini benar-benar tepat untuk kita jadikan sebagai rujukan ilmu ataukah tidak. Ini penting jamaah, sebelum semuanya terlambat. Bahaya sekali kalau kita salah memilih rujukan ilmu agama. Yang selanjutnya, agar kita bisa continue dan bisa istiqamah dalam menuntut ilmu agama, mulailah belajar masalah tauhid dan akidah. Mulailah belajar masalah tauhid dan akidah. Kenapa? Karena dengan tauhid dan akidah kita akan terdorong terus untuk menuntut ilmu agama. Orang yang tauhidnya lurus, akidahnya benar, maka dia akan semangat untuk melakukan ketaatan. Dan di antara ketaatan adalah menuntut ilmu agama. Dan akidah, tauhid ini sebagai pondasi amalan kita. Orang yang tauhidnya kuat, akidahnya lurus, dia akan menjadi orang yang baik. Dia akan semangat untuk melakukan kebaikan. Ini bedanya orang yang tauhidnya kuat dengan orang yang fikihnya kuat. Ada orang yang fikihnya kuat tapi tauhidnya tidak kuat, akidahnya tidak kuat. Dia akan tahu fikih saja, tapi untuk mengamalkannya berat. Beda dengan orang yang tauhidnya kuat, akidahnya lurus. Walaupun ilmunya sedikit, dia semangat untuk menerapkannya. Dan ini terlihat dalam masyarakat. Ada orang yang lama belajar ilmu agama, tapi sunnah-sunnah tidak terlihat pada dirinya. Dia berusaha untuk mencari celah untuk meninggalkan perintah, berusaha untuk mencari celah melakukan yang dilarang dengan pengetahuan agamanya itu. Ini orang kalau tauhid dan akidahnya tidak kuat seperti itu. Berbeda dengan orang yang tauhid dan akidahnya kuat. Dapat ilmu sedikit langsung diamalkan. Makanya di awal-awal menuntut ilmu agama, fokuslah pada tauhid dan akidah. Tapi hati-hati belajar tauhid dan akidah. Pilih guru yang benar-benar tepat. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, termasuk di antara kiat agar kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama adalah bertahap dalam belajar. Kalau kita makan, maka makan sedikit demi sedikit. Jangan ngambil nasi satu piring kita langsung masukkan ke mulut sekali. Coba kalau kita ngambil nasi satu piring, kita langsung masukkan ke mulut sekali, apa yang akan terjadi? Kita tidak jadi makan, malah muntah. Iya tidak? Begitu pula dengan menuntut ilmu agama. Jangan langsung banyak, sehari langsung 5 jam. Pusing kita. Sedikit demi sedikit. Di antara wasiat Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu agama, ya, ada kata-kata watulu zaman, waktu yang panjang. Karena ilmu agama itu luas dan kita harus menuntut ilmu agama itu sedikit demi sedikit. Kalau kita menuntut ilmu agama langsung banyak, kita banyak rupanya, dan lama-lama tidak akan kuat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misalnya kita baru taraf akidah, cari kitab akidah yang ringkas, seperti misalnya usul thalathah. Dan alhamdulillah di zaman ini menuntut ilmu agama tidak harus offline seperti ini.
bisa dengan cara online. Apalagi sekarang banyak ustadz-ustadz yang mumpuni dalam akidah, ya. Misalnya Ustadz Firanda, banyak kajian-kajian beliau yang sangat bermanfaat dalam masalah akidah. Cari syarah beliau atau penjelasan beliau untuk kitab Ushul Tsalatsah. Kita cari di YouTube, kita dengarkan, kita catat. Tidak harus offline seperti ini. Nanti kalau ada kajian offline bisa dihadiri. Karena ya bisa jadi di tempat ini kita tidak mendapatkan kajian Ushul Tsalatsah. Nanti setelah Ushul Tsalatsah ada nanti ada Qawaidul Arba', nanti ada Al-Usul As-Sittah, ada Kitab Tauhid, ada Kashfus Syubhat, ada Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan seterusnya. Yang paling kecil bertahap. Termasuk di antara yang sangat baik untuk kita ikuti ya, programnya Ustaz Abdullah Rai, ada HSI, dari mulai awal dasar, kemudian bertahap kepada yang lebih luas. Dan masih banyak ustadz-ustadz yang lain ya, yang bisa kita jadikan sebagai rujukan ilmu. Ini masalah akidah. Nanti masalah fikih juga sedikit demi sedikit. Jangan semuanya ditelan sekali. Itu tidak akan menjadikan kita istiqamah dalam menuntut ilmu agama. Begitu pula ilmu-ilmu yang berat. Jangan kita semangat belajar ilmu agama langsung mengambil ilmu-ilmu yang berat. Kenapa? Karena bisa jadi itu menjadi racun. Ilmu agama kalau belum level kita bisa menjadi racun. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, seandainya semua yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku sampaikan kepada kalian, bisa saja kalian memotong leherku ini. Bisa saja kalian memotong leherku ini. Makanya jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, belajar dengan cara bertahap, sedikit demi sedikit, jangan tergesa-gesa. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita karena sudah masuk waktu Isya, mohon dikumandangkan azan dahulu. Barakallahu fikum. أشهد
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Poin yang berikutnya agar kita bisa istiqamah dalam menuntut ilmu agama adalah mencari teman akrab yang semangat menuntut ilmu agama. Dekati orang yang seperti ini. Karena kita akan dipengaruhi oleh lingkungan kita. Kalau kita tahu seperti ini, maka kita harus mengondisikan lingkungan kita. Kita ingin semangat belajar, kita cari teman-teman yang semangat belajar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalili." Seseorang itu berada atau sesuai dengan agama teman dekatnya. Seseorang itu akan sesuai dengan agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka silahkan salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Kalau teman dekat kita orang-orang yang hobinya kebut-kebutan, kita akan terpengaruh. Teman-teman kita yang dekat di sekitar kita hobinya misalnya goes, maka kita akan terpengaruh. Kita akan semangat untuk goes. Teman-teman kita yang ada di dekat kita senang main sepak bola, kita akan terpengaruh. Kalau kita ingin semangat menuntut ilmu agama, cari teman-teman yang punya semangat menuntut ilmu agama. Ketika kita futur, maksudnya ketika kita malas menuntut ilmu agama, maka teman-teman itu yang akan memberikan semangat kepada kita. Begitu pula sebaliknya, ketika mereka malas, mungkin suatu saat seperti itu kita bisa memberikan semangat kepada mereka. Itulah pentingnya teman akrab yang baik, teman akrab yang semangat menuntut ilmu agama. Tapi poin yang berikutnya, yang keberapa ini? Ketujuh apa 8? Baik, terserah antum ya. Yang 8 alhamdulillah lebih banyak. Yang 7 juga baik. Alhamdulillah dapat 7 poin. Baik, yang berikutnya berarti. Yang berikutnya jauhi syubhat dan perdebatan. Jauhi syubhat. Jangan cari-cari syubhat. Syubhat itu semuanya akan terjawab ketika kita belajar ilmu dengan baik. Syubhat itu terlihat syubhat ketika kita jahil. Ya. Semakin kita jahil, semakin banyak syubhat di depan kita. Dan semakin tinggi keilmuan kita, semakin hilang syubhat-syubhat itu. Makanya jangan cari syubhat. Yang kita cari ilmunya. Ilmu. Nanti syubhat akan hilang. Ini hampir sama dengan pembahasan yang disebutkan oleh para ulama sebagai pembahasan ta'arudul adillah. Pertentangan antara dalil yang terlihat. Semakin kita jahil, kita akan semakin melihat banyak dalil-dalil yang bertentangan. Beda kalau kita semakin alim, semakin tinggi keilmuan kita, maka semakin sedikit
dalil yang terlihat bertentangan. Karena kita bisa mengkompromikan dengan ilmu kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, aku tidak mendapati ada dua dalil, dua hadis yang terlihat bertentangan kecuali aku bisa mengkompromikannya, sehingga tidak bertentangan sama sekali di mata beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ada Imam Ibnu Khuzaimah yang sampai mengatakan, aku berani menantang siapapun yang bisa mendatangkan kepadaku dua hadis yang bertentangan, aku pasti bisa mengkompromikannya. Aku pasti bisa mensinkronkannya. Tidak ada dalil yang bertentangan, tidak ada hadis yang bertentangan, karena keilmuan. Maka ya, fokus untuk belajar. Kalau kita bisa fokus untuk belajar, maka semua syubhat-syubhat tersebut akan sirna, akan luntur sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan sampai kalian berharap bertemu musuh. Jangan berharap bertemu musuh. Jadi jangan cari-cari syubhat. Syubhat itu musuh kita. Jangan cari-cari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya, fa idza laqitum fathbutu. Tapi kalau kemudian kalian berhadapan dengan musuh, maka tapi apabila kemudian kalian berhadapan dengan musuh, maka tegarlah, lawan, jangan lari. Kalau kita dapat syubhat, jawab. Ustaz nggak bisa jawab, tanya Ustaz. Tanya Ustaz yang kita tahu. Ustaz, ini ada syubhat seperti ini, jawabannya bagaimana? Ustaz yang mumpuni ilmunya pasti bisa menjawab syubhat tersebut dengan baik. Jemaah, kalau kita baru belajar, kemudian kita cari-cari syubhat, lama-lama kita akan berhenti belajar. Kenapa? Karena kita bingung. Ini kok kelihatannya bertentangan semua. Makanya ya, jangan cari-cari syubhat. Jangan juga berdebat. Berdebat itu bisa mengeraskan hati. Sudah, kalau berbeda pendapat ya sudah. Ana mengambil pendapat ini karena dalilnya ini, sudah selesai. Ini dalil ana. Menurut ana ini yang paling kuat. Sudah, ini yang ana sampaikan, yang ana amalkan. Orang lain berdalil dengan dalil yang lain, menganggap dalil lain lebih kuat, dia mengamalkan itu. Ya sudah, itu tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawab saya adalah dalil ini. Saya melihat dalil ini lebih kuat, maka ini yang saya ikuti. Saya akan mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang tidak sepakat, jangan bersedih. Karena memang dia diperintahkan untuk mengikuti dalil yang menurut dia lebih kuat. Kita tidak punya hak untuk memaksa dia mengikuti kita. Ya. Kalau kita diskusi, kemudian tidak ketemu, ya sudah. Sudah, tidak ketemu, berarti kita harus mengamalkan pendapat kita masing-masing sesuai dengan ilmu yang sampai kepada kita. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Yang memberikan taufik kita untuk belajar adalah Allah. Yang bisa menjadikan kita istiqamah dalam belajar, Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufiknya kepada kita dalam belajar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita
dalam talabul ilm. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita orang yang semangat menerapkan ilmu yang kita dapatkan. Doa-doa seperti ini sangat penting jemaah. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kalau kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Kita sudah lemah. Allah katakan wa khuliqal insanu dha'ifan. Kemudian Allah katakan kita itu banyak bodohnya. Ya, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya dan manusia itu banyak jahilnya. Sudah lemah, jahil, lemah dan kejahilan ini akan mendatangkan banyak masalah, banyak kesulitan kepada kita. Untuk menghilangkan dua hal ini, kita mendekat kepada Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah yang maha qawi, yang maha kuat, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Ya. Ketika kita kuat, ya, kita bisa belajar dengan baik dan kejahilan itu akan hilang sedikit demi sedikit. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi suntikan semangat untuk kita semuanya dalam mempelajari ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas hidayah sunnah yang lurus ini. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ada sesi tanya jawab atau selesai? Baik. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan Ustaz bahwa kita belajar dalam di online, di mana kita belajar aturan pemeriksaan. Sekarang ini banyak juga ustaz-ustaz atau juga dari teman-teman kita yang mengaji sunnah itu yang sering mengupload ustaz-ustaz yang bertentangan dengan kita. Dan di mana sikap kita akan kita juga sebaiknya melihat postingan-postingan yang bersifat bertentangan dengan kita untuk mengetahui atau sebaiknya kita tidak perlu melihatnya karena nanti secara tidak langsung menjelaskan gerak kita terhadap pemahaman kita terhadap sunnah itu sendiri. Jadi ada di grup yang heterogen. Bukan. Ketika kita belajar melupakan sunnah sekarang kan kalau kita belajar sunnah nanti muncul juga postingan yang tidak sunnah. Nah, ada juga nanti dari teman kita sendiri yang posting dari ustaz yang bertentangan dengan kita. Itu kemudian ada yang dijawab oleh ustaz kita itu sebenarnya seperti itu. Iya, intinya kaidah dasarnya jauhi syubhat. Kaidah dasarnya itu. Kalau misalnya ya kita punya akun di FB dan kita punya teman banyak, kita melihat ada satu teman yang selalu menyebarkan syubhat-syubhat. Ada satu teman yang beberapa kali menyebarkan tulisan-tulisan yang menjadikan kita bingung, menjadikan kita semakin lemah semangat untuk mengikuti sunnah. Sudah ya teman-teman seperti ini langsung unfriend. Walaupun saudara kita, unfriend. Cukupkan dengan offline untuk bertemu dengan dia. Sikap ana seperti itu selama ini. FB ana walaupun pertemanannya sama, ada misalnya 100 orang yang sama dengan dia, tapi kalau dia beberapa kali
mengupload status-status yang menjauhkan kita dari sunnah, sudah tak hilangkan agar tidak muncul. Di WA juga demikian. Kalau ada grup-grup, anak dimasukkan ke grup-grup yang seperti itu, anak terus terang anak mundur, anak keluar, karena anak tahu anak gak kuat untuk hidup dengan orang-orang yang seperti itu. Lebih baik selamat. As-salamatu la ya'diluha syai'. Keselamatan itu tidak ada yang menandinginya. Lebih baik selamat. Ada yang mengirimkan kita video-video yang berisi syubhat-syubhat, tidak usah dibuka, tidak usah dibuka. Untuk apa kita buka? Malah akan meracuni pikiran kita. Kita bisa gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Baik. Ada pertanyaan lain? Alhamdulillah. InsyaAllah semuanya sudah jelas. Tinggal sekarang kita mengamalkannya. Ya. Tinggal sekarang kita mengamalkannya untuk hari-hari ke depan. Lakukan hal-hal yang tadi biar kita semangat dalam menuntut ilmu agama dan kita bisa istiqamah. Itu semuanya kebaikannya kembali kepada antum masing-masing. Man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, melakukan amal saleh, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, maka efek buruknya akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, jadi kita melakukan kebaikan itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Akhir dari majelis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah husnul khatimah dan bisa bersama para nabi di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.